Ya, oke. Di sini saya mau ngasih, penjelasan mengenai penggunaan Tinkercad untuk desain ini ya, percobaan lah, percobaan pemrograman sama percobaan dari, mmm, pembuatan rangkaian, kayak gitu. Nah, rangkaian yang mana? Rangkaiannya adalah rangkaian, eee, lampu lalu lintas, kayak gitu. Oke, mungkin kita nggak langsung nanti kita akan buat kayak gini, ya, kayak gitu. Oke, pertama kita masuk dulu ke Tinkercad. Tinkercad. Cari di Google Tinkercad, muncul seperti ini, pilih yang paling atas, kayak gitu, ya. Boleh langsung login atau ya pencet yang ini dulu juga nggak apa-apa. Kayak gitu, kita tunggu sampai masuk ke halaman utamanya. Oke, mungkin saya logout dulu biar kelihatan nanti teman-teman kalau misalnya belum login, tampilannya kayak gimana. Nah, tampilannya kayak gini ya, kalau misalnya teman-teman belum, login ke Tinkercad-nya. Oke, pilih sign in. Lalu di sini teman-teman masuk dengan Google aja, kayak gitu ya. Langsung masuk dengan Google, lalu pilih email yang teman-teman pengen pakai untuk Tinkercad-nya. Oke, kita tunggu sampai masuk ke nah, di sini teman-teman kalau misalnya belum pernah pakai Tinkercad, di sini kosong ya. Ini kebetulan saya pernah pakai Tinkercad-nya kayak gitu. Lalu ini untuk 3D design ya, dan ini untuk, kita latihan program sama bikin rangkaian, simulasinya, kayak gitu. Pilih sirkuit, kalau misalnya teman-teman mau mulai dari awal, ya kalau teman-teman belum pernah nyoba Tinkercad atau belum punya project di Tinkercad, maka tidak akan muncul kayak gini, lalu teman-teman akan pilih create new circuit, ya, kayak gitu. Untuk memulai, lembar kerja baru lah, bisa dibilang kayak gitu. Cuman saya udah pernah, jadi saya akan pakai yang ini aja, karena kita mau buat dia, gitu. Oke? Oke, sudah masuk. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman baru mulai, di sini akan kosong, lalu hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat lampu lalu lintas ya, itu adalah pakai ngambil Arduino-nya dulu, kayak gitu. Di sini ada Arduino-nya, jadi tinggal tinggal diklik kiri, terus kita masukin ke dalam loh. Ya tinggal masukin gitu. Klik kiri lagi, udah kayak gitu. Nah, cuman ya udah kita udah punya, ini kita klik aja, setelah kita klik terus kita delete. Oke, hilang. Ya, jadi tinggal diklik dan pencet delete kalau misalnya kita mau ngilangin komponennya, gitu. Oke, setelah masukin Arduino, kita masukin breadboard. Breadboard juga ada di sini ya, tinggal kita cari. Nah, di sini breadboard small, diklik, masukin sini. Lalu selanjutnya adalah kita masukin si resistornya ini. Resistornya ada paling atas. Nah, di samping LED ya, resistornya ini kita klik, terus masukin. Nah, ini kita masukin sesuai dengan yang kayak ini, misalnya kayak gini. Terus kebetulan saya memakainya itu yang 0,5 kilo ohm. Nah, yang ada di sini itu kan adanya 1 kilo ohm. Nah, ini tinggal kita ubahnya dengan cara gini, 0,5 kayak gitu, ya. Nah, warnanya udah sama kan, bisa dibilang kayak gitu. Nah, jadi warna di setiap resistor itu beda-beda untuk mengindikasikan apa besar si resistansinya atau hambatannya, kayak gitu. Ya, nanti kalau misalnya kita mau 20 gitu, kilo ohm. Nah, warnanya berubah kan?
Nah, kita mau pakai misalnya ini ada yang pico-ohm, nano-ohm, mu-ohm, milli-ohm, ohm, kilo-ohm, M dan G. Aduh, saya lupa nih M sama G. Giga-ohm, kalau saya nggak salah ya. Ya, pokoknya kita pakai yang kilo-ohm, kayak gitu, dengan 0,5, kayak gitu. Oke, udah kayak gitu, udah jadi ya. Kita pasang seperti ini. Setelah dipasang, kita masukin LED-nya. Nah, LED ini ada yang lurus, ada yang bengkok, kayak gitu. Nah, si bengkok itu adalah kutub positif dan si lurus adalah kutub negatif, kayak gitu. Nah, si resistor ini kita hubungkan ke kutub positifnya. Hubungan ke kutub positif, lalu si resistor kita hubungkan ke masing-masing yang merah ya, yang merah, positifnya merah, kita hubungkan ke pin 13, lalu si kuning kita hubungkan ke 12, si ijo kita hubungkan ke 11, kayak gitu. Nah, kutub negatifnya kemana? Kutub negatif dari setiap, LED ya, ini kita hubungkan ke negatif, kita hubungkan juga ke negatif, ijo juga negatifnya kita hubungkan ke negatif dari si breadboard-nya, kayak gitu. Nah, si breadboard ini, negatifnya ini, kita hubungkan ke GND-nya si Arduino, kayak gitu. GND-nya Arduino. GND-nya Arduino itu ada 3 buah, ada 3 pin ya, di digital, sini atau di, power. Power ada 2 GND, lalu di digital ada 1, kayak gitu. Ada 1 GND. GND ini apa? GND ini adalah ground. Biasanya setiap Eee, negatif, setiap kutub negatif dari rangkaian elektronika itu dimasukinya ke GND dari microcontroller, kayak gitu. Atau di kutub di bagian GND-nya lah gitu ya. Oke, setelah kita hubungkan semuanya seperti ini, tinggal kita code. Cuman sebelum itu saya mau jelasin sedikit mengenai digital, analog, dan power. Jadi kalau digital itu adalah, jika kita ingin membuat program yang fix. Fix itu maksudnya gimana? Logikanya 0 sama 1 aja, gitu. Kita kan mau bikin dia mati atau hidup aja kan, kita nggak mau ngatur tingkat kecerahannya, kita, nggak mau ngatur itu gitu. Kita nggak pedulilah dia warnanya terang, terang banget atau mati, sorry, atau redup kayak gitu. Kita nggak mau ngatur tingkat kecerahannya itu, ya. Kalau masalah tingkat kecerahan itu kita atur aja lewat resistornya, bisa dibilang kayak gitu. Ya. Jadi misi kita saat ini hanya untuk menyalakan atau mematikan si LED-nya. Oke. Setelah itu kita, eee, ma akhirnya kita masukkan ke pin digital. Kita masukkan ke pin digital, karena kita mau ngatur itu. Nah, digital itu tadi, 0 atau 1. Jadi kita mau nyalain atau hidupin. Pilihannya itu aja, simpel. Analog, ini adalah untuk input, yang nilainya, analog. Maksudnya kayak gimana? Misal, kita kita ngomong, kayak gitu kan. Terus kita mau volume kita, ke-mute atau nggak ada, mati gitu ya suaranya, atau kita mau agak gede dikit, agak gede banget, agak gede, atau pas, atau, di atasnya pas ya, besar misalnya, cukup besar, atau besar banget suaranya, bisa dibilang kayak gitu. Nah itu kan ada range-nya tuh. Misalnya kita bikin range-nya itu 0 sampai 5 kayak gitu kan. Nah, berarti dia nggak 0, 1 kan, bisa dibilang nggak hidup atau mati aja kan, tapi ada range-nya tuh. Nah, itu analog, kayak gitu, ya, itu analog. Itu biasanya kita pakai potensio. Potensio sama resistor sama, dia sama-sama hambatan. Cuman si potensiometer ini, dia itu, bisa kita mengatur, hambatannya dengan kita muter. Kita puter aja gitu, ya, kita puter si potensionya, kayak gitu. Oke, itu untuk analog, penjelasan mengenai analog.
Lalu power itu ya itu, power. Dia sebagai supply dayanya. Cuman kalau kita pakai analog kita nggak perlu pakai dia lah, gitu ya. Karena nanti, tegangan dan arusnya itu akan masuk lewat pin-pin yang kita pakai ini. Oke, mungkin itu aja. Selanjutnya kita akan masuk ke code-nya. Nah, di sini ada void setup, void loop. 2 bagian ini adalah 2 bagian yang harus ada di dalam pemrogramannya, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan cari tahu perbedaannya, void setup dan void loop. Void setup ini untuk menginisialisasi pin apa saja atau memberitahu, kepada Arduino pin apa saja yang mau kita pakai. Ya, di situ kita udah, hubungkan pin 13, 11 pin 13, 12, dan 11 sebagai keluaran. Jadi dia nanti akan mengeluarkan tegangan gitu ya. Nah, itu maksudnya output, keluaran. Ya, dia akan mengeluarkan tegangan arus ke LED-nya, kayak gitu. Makanya kita naruh pin-pin ini sebagai output. Dan sebelumnya harus ditulisin pin mode. Maksudnya apa? Ya ini, untuk ngasih tahu bahwa pin-pin ini akan kita setting sebagai atau pin-pin ini akan kita gunakan, kayak gitu. Kita tulis dengan pin mode. Dan penulisannya harus benar ya, karena dia nggak boleh typo dan nggak boleh huruf besar, huruf kecil harus benar juga. Kalau nggak akan kebaca, kayak gitu. Lalu si titik 2 ini atau titik koma ini penting. Ini harus kita taruh, karena kalau nggak ditaruh akan error, kayak gitu. Si kurung kurawal, ya, si buka dan tutup kurung kurawal ini juga penting, karena dia sebagai pembuka dan penanda untuk awal dan akhir dari programnya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, ini kan di awal void setup dan di akhir void setupnya digunakan buka kurung dan tutup kurung, kurawal, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke void loop. Void loop itu adalah program utama yang akan mengatur sistemnya. Dan dia akan looping, akan ngeloop. Dia akan jalan terus sampai kita matiin si sistemnya. Kita nggak supply lagi nih si Arduino-nya. Jadi dia nggak akan punya energi untuk nyalain LED-nya, bisa dibilang kayak gitu. Sampai sistemnya mati. Ya, jadi void loop adalah program utamanya. Di sini ada digital write. Digital write itu artinya ya kayak namanya, menulis. Kita akan menulis pin 13 dengan logika high. Jadi bukan tulisan high ya, nanti muncul tulisan high, enggak. Tapi kita ibaratkan dia itu logikanya high, atau nanti dia akan dapat supply atau pin 13 ini akan menyuplai tegangan ke LED-nya untuk pertama kali ya. Jadi dia nanti adalah LED pertama yang akan nyala ya. Pin 13 ini akan menyuplai ke LED-nya, lalu LED-nya akan menyala selama 2 detik, 2000 milisekund. Kayak gitu. Nanti di sini akan nyala selama 2 detik. Lalu digital write pin 13 low. Artinya dia akan mematikan setelah dia nyala selama 2 detik, lalu LED-nya akan dimatiin, dikasih logika low atau logika 0 kayak gitu ya. Logika low selama 2 detik, lalu akan lanjut ke pin 12 high. Kayak gitu. Lalu pin 12 itu kan ke kuning. Nanti dari sini setelah dia mati selama 2 detik akan langsung loncat ke kuning. Lalu high, delay sama kayak gitu. Dia kalau kuning kan kita nggak perlu lama-lama ya. Kayak gitu. Terus ke hijau, digital write pin 11 high sama sistemnya kayak gitu. Nanti setelah programnya sudah sampai sini, dia akan naik lagi ke sini. Itu tadi, makanya dia loop. Dia akan looping. Terus seperti itu sampai kita matiin programnya. Nah, untuk yang di sini ada kata-kata banyak banget. Itu cuman komen, namanya komentar. Jadi di sini cuman mau ngejelasin sebenarnya pemrograman di samping itu gunanya buat apa sih? Saya bilang kayak gitu. Ya, diawali dengan titik 2. Jadi kalau depannya ada titik 2-nya, maka kata-kata atau kalimat di belakangnya itu hanya sebagai komentar. Dia tidak akan dibaca sebagai program. Kayak gitu.
Jadi kita misalnya nulis digital right bla 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 bla. Kalau misalnya depannya kita kasih, garis miring, dia akan error karena ini nggak akan dibaca sebagai program. Cuman kalau misalnya kita hilangin, dia akan dibaca sebagai program, hitam lagi tuh dia tulisannya, kayak gitu. Oke, buka tutup, kurung tutup kurawal, titik koma, oke semuanya clear. Kalau dirasa sudah oke, sudah tidak ada kesalahan, maka coba kita akan simulasikan. Kita tutup dulu, kita simulasiin. Ya, lampu merahnya nyala, lalu ke kuning, lalu ke hijau. Lampu merah nyala selama 2 detik, lalu kuning selama 0,5, lalu hijau selama 1 detik, kayak gitu. Oke, mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.